psikologi Gestalt. Kata Gestalt memiliki arti yang hampir sama dengan form atau configuration dalam bahasa Inggris, yang kemudian Johann Wolfgang von Goethe memaknainya dengan keseluruhan atau wholeness. Psikologi Gestalt berdiri pada tahun 1910-an dan yang disebut sebagai pendiri psikologi Gestalt adalah Mark Wertheimer. Tokoh kunci psikologi Gestalt yang pertama, Max Wertheimer 1880 sampai 1943. Wertheimer lahir di Prabu, Jerman tahun 1880-an. Ia adalah seorang ahli filsafat dan psikologi yang memiliki pandangan bahwa persepsi tidak sekedar penjumlahan dari elemen-elemennya, yang kemudian berpengaruh pada teorinya mengenai psikologi Gestalt. Ide-idenya pertama kali muncul dalam perjalanan ke Rheinland dari Vienna untuk berlibur menggunakan kereta api. Di perjalanannya mengamati tiang telepon dan gunung seakan bergerak, padahal kenyataannya tidak bergerak. Menurut persepsi itu terstruktur sedemikian rupa, berbeda dengan sensasi yang bersifat elementer. Dia bereksperimen menggunakan stetoskop. Yang kedua, Wolfgang Kohler tahun 1887 sampai 1967. Kohler lahir pada tanggal 21 Januari 1887 di Reval, Estonia. Pada tahun 1913, Kohler diundang untuk meneliti simpanse di Tenerife, Afrika. Ia tinggal di Tenerife selama 7 tahun karena Perang Dunia I. Tidak seperti peneliti lainnya, ia lebih tertarik untuk mengamati bagaimana simpanse memecahkan masalah. Menurutnya, simpanse memiliki kecerdasan lebih dari apa yang dipikirkan manusia. Simpanse bukan hanya bisa belajar melalui trial and error, tapi ia mampu memecahkan masalah seperti halnya manusia. Penelitian menggunakan seekor simpanse yang bernama Neuva. Kurt Kafka. Kurt Kafka lahir pada tanggal 18 Maret 1986. Kafka memiliki minat keilmuan yang beragam sebelum menekuni psikologi. Ia sempat tertarik pada ilmu filsafat di University of Berlin. Pada tahun 1922, ia menulis artikel yang berjudul Perception and Introduction to Gestalt Theory dan dipublikasikan di jurnal American Psychological Bulletin. Walau jurnal tersebut banyak disalahpahami bahwa psikologi Gestalt hanya membahas persepsi. Pada tahun 1924, ia menulis buku yang berjudul The Growth of the Mind: An Introduction to Child Psychology. Buku tersebut mengembangkan psikologi Gestalt dalam memahami perkembangan psikologi anak. Penerus psikologi Gestalt, Wolfgang Metzger. Metzger lahir di Heidelberg, Jerman pada tanggal 22 Juli 1899. Ia adalah tokoh psikologi Gestalt yang sangat penting di Jerman. Ia dikenal dengan eksperimennya Gestalt Effect, yaitu deprivasi persepsi yang muncul akibat terpapar pada stimulus homogen dan tidak terstruktur. Pada saat itu akan muncul halusinasi pendengaran pada telinga atau tidak mampu melihat dalam beberapa saat, atau bahkan mengalami perubahan state of consciousness. Kurt Lewin. Lewin lahir di Mogilno, Jerman pada tahun 1890. Sebelum menekuni psikologi, Lewin tertarik pada ilmu filsafat pada tahun 1911. Awalnya, Lewin tertarik dengan behaviorisme, tapi kemudian menggeluti psikologi Gestalt dan membuat teori medan atau field theory. Lewin tertarik dengan bahasan mengenai motivasi, kepribadian, psikologi sosial, dinamika kelompok, resolusi konflik, dan perilaku organisasi.
teori-teori dari Kurt Lewin. Yang pertama itu adalah teori Medan. Lewin terkenal dengan teori Medan yang menjelaskan perilaku dan psikologi manusia sebagai koreksi terhadap pandangan sebelumnya yang cenderung individualis dan terpaku pada aspek-aspek intrasikis, proses belajar, ataupun psikobiologis. Lewin justru memperhatikan pengaruh konteks tempat terjadi suatu perilaku, baik secara fisik maupun sosial. Yang kedua adalah motivasi. Lewin mempunyai pandangan bahwa kebutuhan biologis dan psikologis yang tidak terpenuhi akan menyebabkan ketegangan, dan ketegangan inilah yang mendorong atau memotivasi manusia untuk bertindak dalam rangka mengurangi ketegangan tersebut. Jadi, memotivasi itu bersumber dari kebutuhan biologis dan psikologis yang tidak terpenuhi yang menyebabkan ketegangan. Prinsip-prinsip dari Gestalt. Yang pertama yaitu figure ground, yaitu ketika mempersepsi suatu stimulus. Di bidang persepsi kita akan terbagi dua, yaitu figure and ground. Figure itu merupakan bagian yang jelas dan menjadi pusat perhatian, sedangkan ground merupakan bagian yang kabur dan tidak menjadi pusat perhatian. Principle of continuity, yaitu kita mempersepsi suatu stimulus tidak dalam bentuk titik-titik yang terpisah, tapi dalam suatu konfigurasi tertentu. Selanjutnya, principle of proximity, yaitu kita akan mempersepsi dua stimulus yang berdekatan sebagai suatu kelompok. Principle of inclusiveness, yaitu kita akan cenderung mempersepsi stimulus yang paling besar dibanding yang lebih kecil. Lalu principle of similarity, yaitu kita cenderung mempersepsi dua stimulus yang memiliki ciri yang sama sebagai satu kelompok. Dan yang terakhir, principle of closure, yaitu kita cenderung akan mempersepsi gambar yang belum selesai sampai sudah selesai. Belajar dan berpikir. Dalam psikologi Gestalt tidak hanya menjelaskan tentang organisasi persepsi, melainkan juga membahas tentang masalah belajar, berpikir, bahkan perkembangan anak. Weitzemer membedakan antara reproductive thinking dan productive thinking. Reproductive thinking menunjuk pada pengulangan kebiasaan dan kondisi atau rutinitas. Reproductive thinking ini lebih menghubungkan apa saja yang sudah dipelajari dan diperkuat dengan pengalaman dan kebiasaan.